Di kota Miami, Kapten Amerika, Kapten Marvel, dan Thor sedang melakukan baku hantam menghadapi para Juggernaut. Saat ini mereka tampak mulai unggul dan bisa menghancurkan banyak Juggernaut. Walaupun begitu, tiba-tiba seorang Juggernaut baru muncul di belakang Thor dan dengan cepat menghantam kepala Thor sampai telinganya berdarah. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Death of Doctor Strange. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dengan membawa bom nuklir, Tony Stark berjalan memasuki Nexus of All Realities. Dia melihat tempat yang sangat aneh. Di sana terdapat lebih banyak portal lainnya. Pada salah satu portal ini, ada seorang wanita yang sedang tergeletak. Dengan teknologinya, Tony melakukan pemeriksaan, sehingga tahu bahwa wanita tersebut mengalami luka yang amat parah. Bahkan peluang hidupnya kurang dari 1%. Tony pun memutuskan menggendongnya menembus portal. Ternyata portal tersebut membawa Tony menuju Crimson Cosmos, yaitu dimensi kekuasaan si Thorak. Akan tetapi dimensi tersebut sekarang sedang mengalami kondisi yang buruk. Banyak sekali kerangka bergelimpangan menutupi daratan. Kepada Tony, sang wanita memberitahu bahwa Crimson Cosmos menjadi seperti itu akibat serangan The Three Mother serta anak mereka. Sang wanita juga meminta Tony untuk dibawa menuju sebuah menara yang disebut Morning Spire. Setibanya di tujuan, sang wanita membuat menara itu aktif. Ternyata fungsi Morning Spire adalah memberikan informasi pada pikiran. Dengan demikian, Tony bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Si Thorak memiliki seorang anak yang kemudian diabaikan begitu saja. Sebagai anak si Thorak, dia bisa mengendalikan kekuatan Crimson Bands of si Thorak. Sang anak diasuh oleh wanita yang kini terluka parah di dekat Tony Stark. Suatu hari, Three Mothers menyerang Crimson Cosmos. Anak si Thorak memberikan perlawanan. Dengan kekuatan Crimson Band, dia menciptakan pasukan Juggernaut. Sayang sekali upaya ini berujung kegagalan. Three Mothers mampu mengalahkan pasukan Juggernaut dan membantai para penduduk Crimson Cosmos. Bahkan si Thorak tidak sanggup menghentikan Three Mothers. Dengan sisa-sisa kekuatannya, si Thorak memilih kabur sendirian menuju dimensi lain. Di tengah segala bencana ini, anak si Thorak ditolong oleh pengasuhnya yang sedang sekarat dan dikirimkan ke dimensi bumi. Berkat cerita dari Morning Spire, Tony mengetahui bahwa permasalahan di Miami disebabkan oleh anak si Thorak yang sebenarnya tidak berniat jahat. Anak itu membangun Morning Spire untuk menyebarkan riwayat bangsanya kepada orang-orang. Setelah menyadari semua ini, Tony hendak menolong sang pengasuh namun dia telah meninggal. Karena itu Tony bergegas terbang pergi meninggalkan Crimson Cosmos kembali ke bumi. Pada saat yang sama, bom nuklir yang dibawa Tony akhirnya meledak. Ledakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, sebab para penduduk Crimson Cosmos memang telah dibantai habis oleh Three Mothers. Di Miami, bentrokan masih berlangsung. Thor yang mulai pulih dari pendarahan telinga dengan kesal terbang merusak Morning Spire. Setelah itu Thor hendak melemparkan Mjolnir untuk meruntuhkan Morning Spire. Sedangkan Carol Danvers terhempas setelah dihantam Crimson Band yang dikendalikan oleh seorang Juggernaut dari dekat Morning Spire. Ketika hendak bangkit lagi, Carol dihubungi oleh Tony yang melarangnya menghancurkan menara. Tony sendiri mengaku akan memberikan penjelasan nanti. Sesuai permintaan Tony, Carol berusaha terbang untuk menghentikan Thor tapi dia terlambat. Thor melemparkan Mjolnir ke arah Juggernaut pengendali Crimson Band. Untungnya Tony datang tepat waktu. Dia mendorong Juggernaut tersebut. Akibatnya armor Iron Man lah yang terkena hantaman Mjolnir, sehingga mengalami kerusakan berat. Thor bersama Kapten Amerika dan Carol Danvers tentu segera bergerak untuk melihat keadaan Tony. Walaupun armornya rusak, Tony masih selamat. Dia ingin membuat rekan-rekannya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka Tony mendekati sang Juggernaut tadi dan memintanya menampilkan diri. Ternyata di dalam armor Juggernaut tersebut ada anak si Thorak. Rekan-rekan Tony masih merasa kebingungan dengan semua ini. Jadi Tony menyuruh anak si Thorak melaksanakan niatnya. Seperti yang dilakukan sang pengasuh di Crimson Cosmos, sekarang anak si Thorak menggunakan Morning Spire untuk menyebarkan cerita kepada pikiran orang-orang, termasuk Avengers. Sang anak membagikan kesedihan karena telah kehilangan bangsanya akibat perbuatan Three Mothers. Selain itu, sambil menangis, anak si Thorak juga mengabarkan sesuatu yang mengkhawatirkan, yaitu bumi terancam mengalami nasib serupa. Anak Three Mothers akan tiba di bumi dan berniat melakukan pembantaian juga. Dalam komik Strange Academy Presents The Death of Doctor Strange, para murid Strange Academy dikumpulkan dan diberitahu oleh Dr. Voodoo tentang kematian Dr. Strange.
Kabar ini tentu membuat mereka bersedih, karena Strange telah tiada, dikhawatirkan tingkat keamanan Strange Academy menjadi menurun drastis. Maka Dr. Voodoo memutuskan untuk menghentikan sekolah sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan demikian, para siswa dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. Di antara para murid ini, ada dua bersaudara dari Asgard yang bernama Eirik dan Alfie. Mereka merupakan anak Amora di Enchantress. Ketika mereka sedang bersiap-siap pulang ke Asgard, tak disangka tiba-tiba muncul seorang penyihir jahat bernama Palsar yang dengan cepat menculik Eirik. Ternyata dulu Enchantress pernah menyepakati perjanjian dengan Palsar. Enchantress diberikan sebuah perhiasan sihir bernama Pendant of Yolindo. Sebagai bayarannya, Enchantress harus menyerahkan seorang anaknya. Enchantress sendiri nekat menyepakati perjanjian itu sebab dia menganggap dirinya tak akan pernah punya anak. Walaupun begitu, Enchantress akhirnya justru melahirkan Eirik dan Alfie yang kemudian hendak dibawa pergi oleh Palsar dan para bawahannya. Demi merebut kembali kedua putranya, Enchantress meminta bantuan Dr. Strange. Dengan menggunakan suatu mantra, Strange mengubah Palsar dan bawahannya menjadi batu. Sekarang setelah Strange meninggal, mantra itu menjadi tidak berfungsi, sehingga Palsar pun terbebas dan leluasa menculik Eirik. Palsar sendiri memanfaatkan Eirik sebagai sumber energi supaya menjadi lebih kuat. Demi menyelamatkan Eirik, Alfie menemui Enchantress. Lalu mereka berdua bersama-sama pergi ke tempat kekuasaan Palsar di dimensi Withered World. Melalui perjuangan yang tidak mudah dan dengan dibantu oleh seorang penduduk Withered World bernama Goleta, mereka akhirnya sukses mengalahkan Palsar dan membawa Eirik pulang. Dalam komik Death of Doctor Strange isu 3 di Avengers Mountain yang merupakan markas Avengers, ada Clea yang sedang memberikan penjelasan tentang The Three Mothers kepada Avengers dan Wong. Three Mothers berasal dari tempat yang tidak diketahui. Mereka telah melancarkan serbuan ke berbagai dimensi. Saking kuatnya Three Mothers, tidak pernah ada yang bisa menghentikan mereka. Segala pasukan yang nekat menghadapi mereka ujung-ujungnya dikalahkan. Three Mothers melakukan pergerakan ini demi memberi makan anak mereka yang bernama Peregrine Child. Asal-usul Peregrine Child merupakan suatu misteri. Yang jelas, sang anak senang memakan sihir. Rasa laparnya tidak pernah terpuaskan, dan makanan kesukaannya adalah makhluk sihir kuat seperti misalnya para penguasa dimensi alias Warlord. Three Mothers berperan sebagai pemburu yang mencarikan makhluk sihir kuat untuk dipersembahkan kepada Peregrine Child. Para hero lalu dihampiri oleh Dr. Strange masa lalu dan Jane Foster. Rupanya Strange masa lalu dan Jane baru saja selesai melakukan otopsi pada mayat Strange masa kini. Strange masa lalu memberikan informasi yang sangat mengkhawatirkan. Dia menjelaskan bahwa kematian Strange masa kini bukanlah pembunuhan biasa, melainkan ritual pencurian. Selain dibunuh, jiwa Strange masa kini juga dirampas. Jiwa tersebut terhubung dengan kekuatan Sorcerer Supreme. Apabila jiwa Strange masa kini tidak berpindah ke alam baka, maka kekuatan Sorcerer Supreme tidak bisa beralih kepada orang lainnya. Dengan kata lain, tidak akan ada Sorcerer Supreme yang baru. Clea lalu mengungkit-ungkit kembali permasalahan Peregrine Child. Karena para Warlord mengungsi ke bumi, maka Peregrine Child pasti akan datang ke bumi juga. Clea sendiri bingung kenapa para Warlord memilih bumi sebagai tujuan pelarian. Tentang pertanyaan itu, Wong berpendapat para Warlord pasti ingin ikut mendapat perlindungan dari para hero. Para Warlord tentu tahu bahwa para hero pasti akan memberikan perlawanan seandainya Peregrine Child tiba. Selain bahaya Peregrine Child, Iron Man membeberkan bahwa saat ini di berbagai lokasi ada pula permasalahan sihir akibat runtuhnya pelindung Sorcerer Supreme. Kota London terputus dari dunia luar. Cina kabarnya telah berusaha meluncurkan bom nuklir pada Agamon. Angkatan Laut Inggris berpikir untuk membombardir Kalumesh. Para superhero Korea sedang sibuk menghadapi serbuan monster mistis di kota Seoul. Selain itu ada persoalan misterius tentang para vampir di Chernobyl. Dr. Strange masa lalu mengaku tak bisa mengurusi segala kekacauan ini secara langsung, sebab dia harus berfokus pada solusi permanen, yaitu memulihkan peran Sorcerer Supreme supaya pelindung dimensi bumi bisa kuat kembali. Sambil mulai berpindah ke Sanctum Sanctorum bersama Clea dan Wong, Strange memberitahu Avengers bahwa dirinya akan mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Strange masa kini, lalu akan melakukan pembalasan. Setibanya di Sanctum Sanctorum, Clea memberikan perintah kepada seorang spirit bernama Fliberty Gibbet. Clea menyuruhnya mengelilingi dunia untuk mencari Eye of Agamotto dan Cloak of Levitation.
Rupanya Strange masa lalu mengungkapkan fakta bahwa dua artefak tersebut yang ada pada mayat Strange masa kini merupakan benda palsu, sedangkan barang aslinya entah ada di mana. Liberty Gibbet sendiri bisa melakukan pencarian dengan cepat, jadi dia sangat cocok untuk tugas semacam ini. Seusai kepergian Liberty Gibbet, Strange masa lalu mengobrol dengan Clea. Kepada Strange, Clea mengaku merasa sedih. Hubungan Strange masa kini dan Clea terjalin cukup lama dan mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan. Mereka pernah menikah dan pernah pula sepakat untuk berpisah. Sebenarnya Clea sempat merasa bisa kembali mencintai Strange masa kini. Sayangnya Strange masa kini justru meninggal. Sekarang Clea bisa bertemu Strange lagi, tapi malah Strange dari masa lalu yang belum punya ikatan perasaan dengannya. Begitu mendengarnya, Strange masa lalu mengatakan bahwa Strange masa kini bodoh, sebab telah menyia-nyiakan wanita seperti Clea. Dalam suasana yang emosional ini, Clea tiba-tiba mencium Strange. Akan tetapi Strange dengan cepat menghentikan Clea. Strange mengingatkan bahwa dirinya bukanlah lelaki yang dicintai Clea. Maka Clea pun sadar dan meminta maaf. Kemudian mereka kembali berfokus pada penyelidikan. Kebetulan saat itu Liberty Gibbet telah pulang. Dia segera mengabarkan bahwa Eye of Agamotto dan Cloak of Levitation sedang tersimpan di Kastil Mordo di pegunungan Transylvania. Strange masa lalu dan Clea sontak merasa marah. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuh Strange masa kini adalah Baron Mordo. Bersama Wong, Strange masa lalu dan Clea bergegas berangkat menuju Kastil Mordo. Dengan menciptakan ledakan, mereka bertiga memasuki bangunan tersebut. Di sana, mereka mendapat rintangan dari pasukan tak hidup, misalnya baju zira dan monster batu. Dalam pertempuran ini, Strange masa lalu berusaha berbicara kepada Mordo. Strange mengungkapkan bahwa dirinya sudah tahu bagaimana Mordo bisa membunuh Strange masa kini, yaitu dengan meminjam kekuatan dari 4 warlord sekaligus, yaitu Umar, Tiboro, Agamon, dan Dagot. Pada akhirnya Strange bersama Clea dan Wong sukses mengatasi segala rintangan. Strange juga melihat Caecilius yang sedang bersembunyi. Maka Strange menyuruh Caecilius memberitahukan di mana Mordo berada. Caecilius yang tak punya pilihan lain memutuskan untuk menunjuk sebuah pintu. Maka Strange, Clea, dan Wong bergegas berjalan menuju pintu tersebut. Di balik pintu, ada Mordo yang sedang merasa ketakutan sambil memegang Eye of Agamotto dan Cloak of Levitation yang asli. Dalam komik Death of Doctor Strange Spider-Man, di sebuah rumah sakit, Peter Parker sedang menderita koma akibat perbuatan tim villain yang disebut UFOs. Kini di dekat Peter ada Black Cat alias Felicia Hardy serta Spider-Man Ben Reilly. Walaupun sama-sama peduli pada Peter, mereka berdua justru tidak senang terhadap satu sama lain. Sebab Black Cat menganggap Ben Reilly tidak layak menjadi Spider-Man. Akibatnya mereka berdua pun bertengkar. Percekcokan ini terhenti ketika mereka melihat ada wajah Dr. Strange yang mendadak muncul di dekat Peter. Strange memberitahu bahwa ini adalah pesan otomatis yang dikirimkan seandainya dirinya telah meninggal. Dalam pesan ini, Spider-Man diminta datang ke Sanctum Sanctorum untuk membantu mengurusi berbagai permasalahan yang timbul akibat kematian Strange. Karena Peter masih koma, dia tentu tidak bisa menanggapi pesan tersebut. Maka Ben Reilly dan Black Cat memutuskan untuk pergi menggantikannya. Mereka berdua berangkat menuju Sanctum Sanctorum. Di sana mereka berjumpa Wong dan Strange masa lalu. Kepada Ben Reilly dan Black Cat, Wong menceritakan bahwa Strange masa kini telah dibunuh. Wong juga menyerahkan sebuah buku berisi daftar tugas Strange yang sekarang harus dilaksanakan oleh Black Cat dan Ben Reilly. Tugas pertama mereka adalah menghentikan Gator Shaman, yaitu penyihir yang mengendalikan banyak buaya putih sangat besar di gorong-gorong kota New York. Gator Shaman punya perjanjian dengan Strange. Dia tidak akan membawa buaya-buayanya ke daratan. Dengan meninggalnya Strange, Gator Shaman menganggap perjanjian itu tak berlaku lagi. Awalnya Ben Reilly dan Black Cat menggunakan cara kekerasan. Mereka bertarung dan mengikat para buaya, sampai akhirnya Black Cat merasa muak dan menyuruh Ben Reilly membeberkan sebuah rahasia yang tercantum dalam buku pemberian Wong. Terungkaplah alasan sesungguhnya kenapa Strange tak mau para buaya putih datang ke daratan. Ternyata dia justru mencemaskan keselamatan hewan-hewan itu. Apabila berada di daratan, maka para buaya putih akan terancam oleh manusia, terutama oleh para pemburu handal seperti misalnya keluarga Kraven the Hunter. Padahal Strange menganggap buaya putih merupakan keunikan yang harus dilestarikan. Fakta ini membuat Gator Shaman sontak merasa ketakutan terhadap bahaya di daratan bagi para buayanya. Maka dia pun memilih memimpin hewan-hewan itu kembali ke gorong-gorong. Berikutnya, Ben Reilly dan Black Cat harus menghentikan Hungry Prince of Hearts.
yaitu semacam peri atau pixie yang senang memakan jantung anak-anak. Karena Strange telah tiada, Hungry Prince of Hearts pasti melanjutkan perburuannya. Akan tetapi setibanya di tujuan, Ben Reilly dan Black Cat melihat Hungry Prince of Hearts telah dibunuh oleh Moon Knight. Rupanya peri ini memang berburu di wilayah patroli Moon Knight. Kemudian Ben Reilly dan Black Cat bergegas mengurusi berbagai tugas lainnya sesuai daftar di buku pemberian Wong. Sepanjang malam, mereka berdua sibuk bergerak ke sana kemari dan mengatasi bermacam-macam kekacauan sihir di kota New York. Mereka berjuang menaklukkan Spirit of Mammon yang mengamuk dalam sebuah patung banteng perunggu. Mereka menghadapi serangan para Jiangshi di Chinatown. Mereka mengusir kereta iblis 666. Mereka memberi makan seekor naga di Taman Central Park dengan banyak sekali hotdog. Mereka melawan para mumi. Mereka menenangkan para arwah penasaran di Taman James J. Walker. Mereka juga mengalahkan para goblin yang merampok uang. Dalam upaya ini, Ben Reilly nekat melompat ke depan mobil yang dikendarai para goblin. Dia menahan kendaraan itu agar tidak menabrak seorang pejalan kaki. Setelah melakukan semua ini, tinggal satu tugas lagi yang tersisa. Anehnya, tugas yang ini bukanlah menghadapi makhluk mistis, melainkan justru berbuat kebaikan bagi seorang petugas kebersihan bernama Jimena Garcia. Ben Reilly dan Black Cat tampil sebagai warga biasa dan memberikan sebuah pretzel kepada Jimena. Mereka berdua juga mengaku sebagai kawan Stephen Strange, tetapi mereka tidak memberitahu bahwa Strange telah meninggal. Sambil mulai memakan pretzelnya, Jimena menyebutkan bahwa Stephen merupakan orang yang baik. Ketika Jimena mengalami hari yang buruk, Stephen secara kebetulan selalu tiba-tiba muncul dan menemaninya mengobrol sampai bisnya tiba. Stephen juga selalu berbagi pretzel kepada Jimena. Seusai berbicara dengan Stephen, entah bagaimana Jimena selalu merasa lebih baik. Bahkan Jimena menganggap itu seperti sihir. Pada akhirnya bis Jimena pun tiba. Jimena beranjak pergi sambil berterima kasih kepada Ben Reilly dan Black Cat. Jimena juga meminta Stephen diberitahu bahwa dia merindukannya. Seusai kepergian Jimena, Ben Reilly dan Black Cat berbicara. Kepada Black Cat, Ben Reilly mengatakan bahwa dunia membutuhkan Spider-Man. Dirinya lah yang harus memikul beban tersebut. Sebenarnya Black Cat masih merasa tidak senang. Maka Ben Reilly mengingatkan tentang perjuangannya bersama Black Cat malam ini. Black Cat pun mengalah. Untuk saat ini, selama Peter Parker masih tidak sanggup beraksi, Black Cat bersedia mengakui Ben Reilly sebagai Spider-Man. Sementara itu, pertempuran sedang berlangsung di lokasi lainnya, yaitu Kalumesh, yang merupakan kota yang dikuasai Dagoth, dan sekarang berlokasi di perairan di dekat Inggris. Rupanya The Three Mothers menyerbu tempat tersebut. Tanpa mengalami kesulitan berat, Three Mothers mampu membantai rakyat dan pasukan Dagoth, sedangkan Dagoth sendiri hanya bisa terdiam ketakutan di singgasananya. Pada akhirnya, Three Mothers menemukan Dagoth dan menjeratnya, sehingga dia tak bisa melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, Dagoth berusaha memanggil-manggil sekutunya, yaitu Umar, Tiboro, dan Agamon. Akan tetapi mereka tidak memberikan bantuan sama sekali. Selanjutnya, Three Mothers mempersembahkan Dagoth sebagai makanan kepada Peregrine Child. Dengan demikian, Dagoth pun tewas dikonsumsi oleh anak itu. Cerita Death of Doctor Strange mungkin akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.